materi Gen Goals kita hari pagi ini adalah why HNI. Jadi kenapa harus HNI sekalian, dan apa harusnya yang dikerjakan. Dan hari ini Bapak sekalian, kita hari ini Gen Goals, Business Opportunity Success Seminar. Jadi hari ini adalah materi dasar. Jadi kalau di dalam Fishbone HNI, support system HNI, BOS ini adalah fondasi dasar meraih bisnis yang luar biasa di HNI Bapak sekalian. Nah, hari ini di pagi hari ini saya akan mengutarakan bagaimana kenapa kita harus bergabung aktif sukses bersama HNI. Saya alhamdulillah bangga dan bangga, nama saya Ahmad Nawawi. Saya tinggal di Semarang. Saya kenal HNI tahun 2012 di Bogor. 2017 saya pindah ke Semarang, Bapak sekalian. Idealnya adalah kalau saya lama di Bogor, bangun bisnis di HNI di Bogor, dan kemudian saya pindah ke Semarang, itu idealnya harus ada namanya turun omset, turun penghasilan dan sebagainya. Yang menariknya Bapak sekalian di HNI, meskipun lokasi saya pindah ke kampung dan jauh di sana, di gunung Bapak sekalian, alhamdulillah omset nggak pernah turun dan bonus nggak pernah turun. Itu artinya luar biasanya Bapak sekalian. HNI tidak hanya orang kota, tidak hanya orang desa, tidak hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, tidak hanya orang-orang yang punya harta banyak, punya teman banyak, tapi semua orang bisa sukses luar biasa bersama HNI. Dan Bapak sekalian, saya adalah orang biasa, lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya pendidikan S3, SD, SMP, STM. Ada yang sama dengan saya. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian, ketika Anda mau mulai bisnis di HNI, merasa bahwa saya ini anak STM Pak, saya nggak pernah kuliah, saya nggak pernah makan bangku kuliah, saya juga nggak pernah makan bangku kuliah, kalaupun saya suruh makan, nggak mau, keras. Tapi Bapak sekalian, kita punya satu solusi yang luar biasa, yaitu bersama HNI. Dan kenapa kita ambil HNI Bapak sekalian? Dan pada saat kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang luar biasa, The Real Factor di grup jaringan saya, yang hari ini sudah luar biasa, pasangan co-leader dari Garut, Ustadz Dedi Riyadin, Loyal Crown Executive Director. Terus lewat ya. Terus ada Ibu Siti Juleha, Loyal God Executive Director dari Cibinong. Ada Teh Wilma Agusti dari Cibinong dan Bu Ramini dari Cilengsi. Dan semoga tahun ini pertama lagi. Dan kenapa kita Bapak sekalian harus bersama HNI? Saksikan video ini. Ada seorang manusia, sebut saja namanya A. A yang baru lulus sekolah, butuh sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Ayahnya yang seorang buruh pabrik memberikan motor bekasnya yang masih bagus untuk dipakai A mencari pekerjaan. Di sini, A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun, tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobilnya. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun, agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu, A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya diwariskan pada anak-anaknya. Sampai di sini coba renungkan, berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan yang baru. Begitulah manusia. Lahir di dunia ini tak pernah menyadari untuk tujuan apa sebenarnya Tuhan menciptakan dia hidup di dunia ini. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan.
Manusia diciptakan di dunia ini untuk menikmati dunia ini dengan bahagia dan bebas, bukan terikat pada pekerjaan dan utang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan, yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Jadi misalnya semua manusia itu bertumbuh dari mulai lahir, besar, tua, dan meninggal. Usia 1 sampai 7 tahun itu rata-rata kita lihat anak-anak kita tidak ada beban, tidurnya bisa pules, tidur di mana aja bisa, tidak mikir cicilan, tidak ada hutang, pokoknya bebas, bahagia, ceria. Meskipun sakit kadang-kadang, panas tinggi tetap masih bisa ceria. Kadang-kadang malam-malam masih ngajak main. Itu luar biasa sekali ya, tidak ada beban, tidak ada masalah. Fase belajar dengan lingkungan. Ada kotoran ayam dipegang, ada apapun dipegang. Fase-fase 1 sampai 7 tahun. Lalu fase 8 sampai 18 tahun sudah mulai mengenal banyak hal. Sudah mulai masuk SD, SMP, SMA, sudah mulai mendapatkan penghasilan dari nodong dari orang tuanya. Dikit-dikit minta, apa? Ya, ini biaya sekolah dan sebagainya, uang saku dan sebagainya. Lalu ketika usia 18 tahun sampai usia 55 tahun, Bapak sekalian, sudah mulai berkarir. Banyak yang sudah mulai bekerja, ada yang sudah mulai kuliah sambil bekerja. Sampai nanti di usia 30 tahun, banyak yang mulai menjadi seorang manajer dan sebagainya. Uang sudah mulai banyak, sudah berkarir, punya banyak hal. Tapi Bapak sekalian, yang sering terjadi adalah waktunya habis untuk bekerja. Jadi waktunya full untuk bekerja, uangnya banyak, energinya banyak, tapi apa yang nggak punya waktu. Lalu berpikir bahwa nanti usia 55 tahun saya pensiun, saya nanti bisa nikmati hasil yang saya perjuangkan sama ini di rumah bersama cucu. Tapi luar biasa saya ketika usia pensiun 55 tahun, kesehatan turun, penghasilan turun, namun pengeluaran sangat tinggi-tingginya. Jika hari ini sekalian, saya anak keempat dan bilang anak kelima sekalian, itu usianya hari ini, anak kelima ini berarti lahir tahun 2021, itu di usia saya 37 tahun, 18 tahun lagi, 37 tambah 18, itu ketemunya 55 tahun, itu anak saya kuliah. Kebayang mas sekalian, kalau saya masih bekerja dan tidak memilih bisnis di HNI, usia 55 tahun saya pensiun, saya harus menyiapkan uang terbaik untuk kuliah anak saya. Maka hari ini perlu kita sadari bahwa setiap manusia itu bertumbuh. Kadang tumbuhnya itu yang luar biasa Mas sekalian, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Apalagi zaman pandemi seperti ini Mas sekalian. Tapi yang menarik adalah banyak dari kita hari ini sudah mulai berpikir harus mulai nambah penghasilan. Siap Mas sekalian? Jangan sampai video tadi terjadi pada kita. Rumah nyicil 15 tahun, nanti mau beli perabotan nyicil lagi. Karena penghasilan gak nambah-nambah, maka kita perlu nambah. Karena kalau bisa lihat hari ini ada menambah pekerjaan, ya kayaknya gak mungkin. Ada sudah bekerja dari pagi sampai sore, beberapa orang sudah bekerja dari pagi sampai sore, lalu merasa penghasilannya kurang, pemasukannya itu kurang untuk menutupi seluruh kebutuhan harian. Apalagi hari ini anak-anak di rumah, biasa anak-anak yang sekolah hari di rumah, dikit-dikit jajan, dikit-dikit GoFood dan sebagainya. Nah, itulah kemudian Bapak sekalian, kita harus mulai melihat ini bahwa kita jangan sampai terjebak di zona nyaman. Nah, jangan sampai video tadi terjadi pada kita. Itu luar biasa sekalian. Hari ini coba Anda lihat, perhatikan orang-orang yang usianya 55 tahun. Apakah mereka masih luar biasa, masih sehat? Dan justru beberapa yang saya ketemui, ini pengalaman pribadi saya, itu usia 55 tahun ke atas, itu udah mulai sakit dan harus mengorbankan uangnya yang dulu dikorbankan untuk mencari, mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang daripada dahulu. Waktu muda, bekerja dari pagi sampai malam. Kadang lembur sampai tengah malam, pulang nyampe rumah tidur, pagi berangkat lagi setiap hari seperti itu. Mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang, mengorbankan uangnya untuk mencari kesehatannya kembali. Kita nggak mau seperti itu Bapak sekalian, kita mau berubah, maka kita hari ini memilih perubahan. Dan apa yang dipilih Bapak sekalian? Nah ini saya kita banyak orang ketika diajak bisnis, banyak orang ketika diajak usaha, itu melihat bahwa ya Pak, saya mah usaha gak punya modal. Tapi Bapak sekalian lihat,
bahwa sejarah mengatakan bahwa hari ini ada handphone yang penjualannya 70% menguasai penjualan seluruh dunia. Dan itu apa namanya? Apple Croak. Itu Apple Croak itu sekalian, atau Apple gitu. Yang laptopnya luar biasa sekalian. Jadi kalau misalnya saya itu lihat, ada Pak Fili, ada Pak Haji Agung itu memakai laptop Apple, itu kayak keren banget begitu ya. Itu handphone yang terbaru Apple muncul aja, itu langsung diserbu, inden sebagainya. Apple. Saya kan hari ini sekalian, dulu mulai dari rumah. Google, yang hari ini sekalian, anak-anak milenial 60%-nya memutuskan untuk sekolah, untuk memutuskan untuk apapun itu lewat Google. Diketik, misalnya mau beli apa, itu ngetiknya di Google, nanya ke Google, dibandingkan nanya ke orang tuanya. Benar-benar saya lihat. Amazon.com yang membuat seorang Jeff Bezos menjadi orang nomor 1 di dunia. Dia mulai dari rumah. Harley Davidson, ya kalau kita lihat para laki-laki, kalau punya Harley itu kayak keren. Itu simbol dari kesuksesan zaman sekarang bahasa begitu ya. Nah, itu dia dari rumah. Disney, Mata semua dari rumah. Maka semua bisnis besar dimulai dari bisnis kecil. Mulai aja dulu. Dan hampir rata-rata seluruh leader HRI itu mulai dari rumah. Ini yang menarik sekalian. Maka kata Ziziglar, repetition is mother of learning. Jadi ulang lagi. The father of action which makes is the accomplishment. Jadi artinya adalah bahasa kalian, mulai aja dulu, gak usah tahu banyak mikir. Kata Pak Bob Sadino, mentor bisnis yang luar biasa sekalian, beliau dia kalau kita itu mau mulai bisnis, itu otak taruh dengkul. Biar apa? Biar jalan gitu loh. Gak banyak mikir gitu. Kalau terlalu banyak mikir, terlalu pinter gak jalan gitu. Nah, kita bahas sekalian mulai saja dulu. Lalu pertanyaan adalah, kita lihat sejarah yang luar biasa yaitu Rasulullah SAW. Jejak bisnis Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi kita, jejak kita yang hari ini bulan yang mulia, bulan Maulid, beliau adalah seorang yang luar biasa sekalian. Saya baca sirahnya itu, saya luar biasa nih kalau saya bisa merjul 10% saja dari Rasulullah, keren banget. Bagaimana beliau usia 6-8 tahun coaching bisnis langsung sama Abdul Muthalib, sama pamannya. Begitu pamannya meninggal, beliau ikut bisnis sama mbahnya sama kakeknya. 8 tahun meninggal, kakeknya ikut pamannya, itu 8-12 tahun beliau langsung sudah jualan internasional bisnisnya ke Syam. Syam itu hari ini adalah negara, ada 4 negara, itu Palestina, Lebanon, Jordan, dan satu lagi adalah Yaman kalau salah ya. Ya pokoknya 4 itulah. Saya lupa ya. Jadi dia udah internasional sekalian. Bayangkan 12 tahun sudah mulai bisnis. Bagaimana dengan kita? Kita 12 tahun nggak ngapain begitu. Kita lah 12 tahun mungkin lagi main gundu dan sebagainya. Rasulullah usia 8-12 tahun udah ekspor impor. Pertanyaan buat kalian, siapa yang pengen punya anak yang nanti anaknya menjadi pengusaha sukses di usia muda? Angkat tangan. Siapa yang pengen punya anak yang nanti kemudian anaknya itu biar rumah lebih besar dari rumah kita? Angkat tangan. Siapa yang punya anak yang nanti kemudian anak itu bisa haji waktu muda? Dan kalau Bapak sekalian kita pengen punya anak yang jadi pengusaha, belajar dari siapa Bapak sekalian? Ya belajar dari bapak ibunya. Nah itulah kemudian Bapak sekalian, saya belajar dari orang-orang yang hari ini jadi pengusaha, bahwa kalau mereka pengusaha itu rata-rata itu Bapak sekalian, ketika anaknya mau berangkat sekolah itu nggak langsung salim berangkat sekolah, enggak. Kamu mau berangkat sekolah, butuh uang saku, sini bantu bapak dulu, itu layani dulu pelayan. Nanti kalau sudah dilayani setengah jam layanin, nanti saya kasih kamu uang saku. Bahkan beberapa orang yang hari pengusaha Bapak sekalian itu SMP separuh kebutuhan anaknya itu ditanggung anaknya sendiri. Ini ada uang separuh, sekarang kamu terserah mau jualan kayak apapun, pokoknya gimana caranya kamu bisa bayar sekolah separuhnya. SMA bayar sendiri karena udah balik. Beda mungkin dengan anak kita didikannya, yang semuanya serba anaknya nangis ya, ini pada pengen main Free Fire, udah beli handphone, semua semua serba enak. Padahal Bapak sekalian, kita hari ini itu lahir dan besar, dan beberapa orang yang saya kenal ini sukses itu karena lahir dari keterbatasan. Yang dulu waktu kita sekolah kadang nggak sarapan, kadang jalan kaki, nyeker, kepanasan, kehujanan gitu kan. Hari ini anak kecil nyeker aja nggak boleh.
Nah, maka saya lihat kita belajar dari Rasulullah SAW. 12 sampai 20 tahun itu sudah menjadi pebisnis mandiri. Ekspansi regionalnya lebih luas. Dan luar biasa sekalian, 20 sampai 24 tahun sukses menjadi manajer investasi, bisnis ekspansi regionalnya lebih luas. 25 tahun sudah bermitra bisnis dengan Khadijah, menikah dengan Khadijah. 40 tahun sukses bangun kemitraan, bisnis dengan banyak saudagar Arab, perluasan bisnis semakin ekspansif. Pokoknya intinya Bapak sekalian, kalau kita mau belajar bisnis, yang kita perlu pahami bahwa sampai dari usia 6 sampai 40 tahun itu sirah nabawiyah itu mengatakan bahwa Rasul itu selama bisnis. Jadi begitu 40 tahun sampai 63 beliau fokus jadi Rasul. Jadi kenapa Bapak sekalian? Karena bisnisnya sudah jalan, sudah existing begitu. Lalu pertanyaan sekalian, bisnis yang tepat buat kita apa? Setiap orang berpikir, saya mau pengen bisnis Pak, tapi bisnis apa Pak ya? Saya nggak punya pengalaman bisnis, saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Saya bingung mau jualan apa. Masa ya saya sajadah jualan gorengan? Nah, itu kemudian Bapak sekalian, kita hari ini ingin memberikan salah satu support yang terbaik, yaitu bisnis yang keren, yang saya dan keluarga saya tekunin, yang teman-teman saya tekunin, yang hari ini merubah 180 derajat kondisi keekonomian saya dan keluarga besar. Apa itu Bapak sekalian? Kata kalian sekalian, bisnis itu Bapak sekalian, kadang orang kalau diajak bisnis, jadi gini, kalau ditanya, Pak, saya juga udah bisnis Pak. Oh, bisnis apa? Jadi Pak Haji Agung pernah dalam satu waktu konsultasi bisnis, beliau cerita bahwa Indonesia ini termasuk negara yang tingkat pengusahanya rendah. Negara tingkat pengusaha rendah. Padahal kalau kita keluar rumah saja, Bapak sekalian, kita keluar rumah itu banyak pengusaha. Ada yang jual gorengan, nasi uduk. Banyak orang-orang Eropa, Amerika, Malaysia itu bingung dengan Indonesia. Kalau di Eropa itu kita kalau mau makan harus ke restoran. Kalau di kita buka pintu aja udah ada restoran di depan rumah kita. Tukang nasi uduk, tukang gorengan itu hampir berjejer. Bahkan ada yang jual mie ayam, macam-macam. Sampai tengah malam, bahkan kita jam 1 pagi saja masih bisa nyari makan. Tapi kenapa kok Indonesia ini dianggap sebagai tingkat entrepreneur yang rendah? Karena Bapak sekalian, setahu saya, ini edukasi yang diberikan oleh mentor saya terima kasih sekali kepada mentor terbaik saya yang terdekat, yaitu Pak Faisal Medlar dan Ibu Nurhati Abbas. Beliau cerita bahwa sebenarnya sejatinya Bapak sekalian, itu beda banget antara dagang dengan bisnis. Loh, apa bedanya Pak dagang dan bisnis? Awal saya bilang ya sama lah, bisnis juga bisnis, dagang juga dagang gitu. Tapi setelah semini dikasih tahu bahwa saya coba menelaah di rumah saya, di depan rumah saya itu ada penjual bakso, katakanlah namanya Pak A. Pak A ini jual bakso dari 25 tahun sebelum saya datang situ. Dari muda sampai punya anak itu 25 tahun jual bakso. Sampai saya di situ tinggal di depan rumahnya itu pasti jual bakso sampai sekarang. Saya tinggal di Bogor tahun 2005 sampai 2017, 12 tahun berarti. Masih jual bakso sampai sekarang. Yang unik Pak sekalian, saya punya teman main sama zaman masih STM, itu ada teman saya di Semarang, beliau juga jual bakso. Begitu saya pulang ke Semarang, tahu-tahu warung baksonya jadi ada banyak cabangnya. Ada cabang di pasar ada 2, di pasar satu lagi ada 1, rumahnya besar, punya usaha kos-kosan, punya macam-macam. Sama-sama jual bakso, yang dijual sama, caranya juga sama, awalnya pakai gerobak, tapi beda yang di tetangga saya itu berpuluh-puluh tahun, ya gitu-gitu aja. Sedangkan teman saya ini, hari ini Bapak sekalian, rumahnya besar, dan saya tidak menemukan beliau di warung baksonya. Jadi kalau saya zaman dulu awal-awal beliau mulai merintis usahanya, itu warung baksonya itu di pasar. Jadi kalau pulang sekolah saya itu lewat situ pasti suruh mampir, suruh makan bakso gratis. Karena saya nggak enak, jadi kalau mau pulang itu muter dulu. Sekarang saya
waktu saya lewat di depan baksonya itu nggak pernah ketemu dengan beliau. Tapi warung bakso semakin eksis, terkenal di daerah saya. Lalu saya teringat kembali, oh itu mungkin ya namanya pebisnis. Yang di depan rumah saya itu namanya pedagang. Karena Bapak sekalian, kalau orang dagang itu benar-benar dagang itu untung sendiri. Jadi depan rumah saya itu saya lihat itu jual bakso. Jadi pagi jam 3 beliau datang ke pasar, beli daging, beli apa-apa, bikin adonan bakso, subuh pulang, setelah subuh dibikinnya sendiri, dimasak sendiri sampai jam 9, lalu jam 9 dia mutar jual bakso, teng bakso terus setiap hari. Kadang pulang awal, kadang pulangnya sampai jam 2 malam, sebelum habis dia nggak balik pulang. Itu beliau setiap hari. Kalau beliau lagi pulang kampung maka nggak jual bakso. Kalau beliau lagi sakit nggak jual bakso. Dan setahu saya ketika nggak jualan ya nggak dapat duit. Tapi yang unik pada saya lihat, teman saya ini yang di Semarang ini nggak pernah lagi kelihatan bikin bakso, nggak pernah lagi kelihatan ini ya, semua ada stafnya, ada karyawannya. Itu saya teringat kata Pak Faisal, oh itu bedanya ya antara pedagang dengan pengusaha, antara pedagang dengan pebisnis. Kalau pedagang itu yang jalan, orang dagang itu yang jalan orangnya. Bikin belanja sendiri, jual sendiri. Kalau orang jual gorengan ya gorengan ditawarin ke orang gitu kan. Tapi kalau bisnis yang jalan sistemnya. Kalau bisnis yang jalan sistemnya. Dan hari ini sekalian saya ditanya, Pak, Bapak itu di HRI ngapain Pak? Waktu awal-awal saya kan nggak tahu, namanya juga masih baru ya. Saya bilang, oh saya jual obat Pak. Jual obat? Berarti Bapak ini toh pengobat itu. Bapak ini dokter loh. Saya bilang, apa ya? Saya jawab itu salah. Terus apa kerja di HRI ngapain? Saya di HRI jualan sabun. Oh berarti Bapak sales. Ditanya, salah lagi. Apa kerjaan saya? Lalu dia tanya, kalau Bapak tanya saya, maka saya jawabnya apa? Saya adalah pebisnis. Pebisnis, apa bedanya Pak dengan yang biasa saya lakukan? Karena Bapak sekalian, banyak yang hari ini perlu dirubah mindsetnya bahwa hari itu pebisnis. Makanya kenapa acaranya BOS, Business Opportunity Success Seminar. Bisnis. Oh bisnis. Kalau bisnis itu yang jalan sistemnya. Saya berulang kali datang ke mat-mat yang lain. Ya ada di pinggir-pinggir jalan lah, IMAT atau AMAT begitu. Itu sekarang saya udah bertahun-tahun belajar di situ, gak pernah ketemu dengan ownernya, dengan yang punyanya. Lalu pertanyaannya yang punyanya IMAT atau AMAT itu ngapain kerjanya? Nah itu kemudian Bapak sekalian, bisnis itu punya sistem. Maka kalau hari ini Anda pengen bisnis, pelajari sistemnya. Dan di hari itu ada sistemnya. Dan hari ini salah satu support sistemnya adalah acara BOS. Sehingga ada dari agen baru yang belum agen jadi paham. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah leader, sudah LED, yang hari menyimak, yang belajar, meningkatkan kapasitasnya, itu nanti bisa mengajarkan pada mitra-mitranya bagaimana bikin BOS. Gitu. Nah, sekalian, lalu apa nih? Kenapa sih kita milih bisnis? Karena Rasulullah pebisnis. Kenapa kita milih bisnis? Karena dengan bisnis kita bisa bisa memberdayakan banyak orang. Karena kalau bisnis harus banyak orang. Kalau dagang sendirian dan benar sendiri. Tapi kalau bisnis sendiri tapi nggak sendirian. Maka sekalian, apa yang keren buat kita? Dan kenapa kita milih HNI? Yang pertama sekalian, sebagian besar orang mau mulai bisnis itu awalnya bilang modalnya nggak punya, Pak, saya nggak punya modal. Itu kalau ketemu mentor bisnis dimarahin. Kenapa? Loh itu tangan Bapak masih sehat, matanya masih sehat, kakinya masih bisa jalan. Itu modal yang diberikan awal sangat mahal. Mau kakinya ditukar dengan uang 1 miliar? Anda punya kenalan banyak, mau kenalannya ditukar dengan 1 miliar? Kan nggak mau. Dan di hari ini sekalian, modal bisnisnya kecil. HNI itu kecil namun tidak kecil-kecilan bisnisnya. Modal HNI itu 10 atau 30 ribu. Nah, bagi mereka, kalau kita jelaskan, tidak jelaskan dengan baik, orang pasti komplain, loh, Pak, mana ada Pak bisnis modal 10 ribu, 30 ribu, orang saya jual pulsa saja minimal bisnis modalnya 100 ribu.
Ya ini mesti 30.000. Bahkan ada beberapa orang pebisnis bilang gini, ya Pak, mana bisa sukses Pak, bisnis HNI modal 30.000. Saya modal ratusan juta aja nggak sukses, bangkrut. Apalagi cuma bisnis modal 30.000. Kalau kita nggak jelasin dengan baik dan benar, maka kadang-kadang orang itu meremehkan bisnis HNI. Remehkan, maka kita sebenarnya ada dengan modal yang sangat kecil 30.000, maka kita bisa mengajak seluruh orang di sekitar kita untuk bareng-bareng bisnis HNI. Maka Bapak sekalian, ini yang menariknya Bapak sekalian, bahwa bisnis ini modalnya kecil, 30.000. Kalaupun ada nanti jadi misalnya ada ketika di edukasi, ada di BSC nanti pekan depan, SBP dua pekan lagi itu tertarik untuk buka halal mat misalnya gitu ya, modal 5 juta atau 10 juta hari ini, itu pun 100% jadi produk. Dan selama produknya masih ada, itu masih ada uangnya gitu. Nah, maka saya lihat misalnya itu modalnya kecil dan semua orang bisa ikut. Ya kalau 30.000 mah saya ikut Pak. Bukan orang yang hari ini ketika join sebuah bisnis seperti HNI itu harus modal 50 juta, 30 juta. Maka banyak ketika hari ini diajak bisnis HNI sering bilangnya, aduh Pak saya nggak mau lah bisnis model gitu. Kenapa Pak? Saya udah trauma, udah bangkrut dulu. Nah kalau 30.000 Pak sekalian, kalau 30.000 mana bangkrut, apalagi Bapak Ibu sekalian, 30.000 itu dapat buku panduan, dapat kartu, nomor ID-nya berlangsung seumur hidup, bisa diwariskan, dapat AVO, macam-macam. Mulai bisnis kecil, namun tidak kecil-kecilan. Sehingga kita bisa, kalau bahasa kayak saya pribadi, saya ngajak orang untuk bisnis ya ini itu kata kuncinya menebar manfaat untuk seluruh umat. Saya merasa dulu saya bersyukur sekali bertemu dengan teman-teman di HNI, dengan senior-senior di HNI. Saya belajar bagaimana cara ngomong depan orang sama Pak Ridwan Setiawan, karena beliau itu salah satu master public speaking di HNI. Saya belajar bagaimana cara ngomong, berbicara di depan orang. Karena Bapak sekalian, banyak orang itu pinternya ngomong di belakang orang. Kalau suruh ngomong di depan orang, udah mulai nggak berani gitu loh. Nah, itu belajar. Saya juga belajar banyak dari Dr. Fadzia, yang itu beliau seorang dokter, tapi aktif dan jadi leader di HNI bersama pasangan beliau dari Pak Adi Chandra. Dia nanti akan mengisi produk top ya. Saya belajar banyak dengan leader HNI, Bapak sekalian, dengan Ustadz Ahmad Ihsan, yang Ustadz yang udah keren, tapi beliau mau menjalankan HNI. Dulu saya itu bilang gini, loh, orang udah kaya begitu kok masih mau ngerjain HNI ya? Yang kalau jual PGH untung 17.000, yang untungnya 3.000, yang jual sabun untungnya 5.000, mana bisa kaya gitu. Tapi uniknya adalah kalau saya diajarkan sama Pak Haji Erwin Chandra waktu itu, yaitu ide besar. Kenapa modalnya kecil Mas sekalian? Karena yang dijual itu bukan hanya produk tapi ide besar. Misalnya contoh sederhana gini, ada warung rumah di sebelah rumah kita. Warung itu menjual kebutuhan harian. Lalu begitu warung itu udah puluhan tahun buka warung, tahu-tahu grek di depan di seberang jalan ada Imat atau Amat. Yang jual sabunnya harga sama, yang jual odol harga sama, tapi menariknya adalah di sana itu pakai AC, tata rapi, ada karyawannya, ada billboardnya di pinggir jalan. Pertanyaannya adalah, kenapa yang dijual sama, tapi kok hasil beda? Nah ini saya kemudian, sekalian, penting banget bahwa produknya HNI itu murah namun tidak murahan. Pak, mana ada murah Pak, itu produknya mahal-mahal gitu. Yang mana Bu yang mahal? Yaitu greenwash coba. Greenwash itu harganya kalau harga jual 42.000. Sedangkan saya aja beli deterjen lain sekilo itu cuma 15.000. Iya mahal Pak, itu apalagi greenwash cuma 15 gram atau setengah kilo. Ya saya bilang gini Bu, Ibu kalau nyuci baju serumah itu butuh berapa kilo sebulan? Saya bilang gitu. Nah, Ibu itu bilang, oh saya anaknya 3 Pak. Anak 3 ya nyuci bajunya 3 kilo sebulan. 3 kilo kali 15.000 berapa Bu? 45.000 Pak. Loh, 45.000 ya? Saya anaknya 4. Ibu anaknya 3. Saya pakai greenwash aja Bu. Itu kadang nggak habis sebulan. Karena nyucinya kadang-kadang 2 hari sekali. Kok bisa Pak? Emang bersih? Oh bersih Bu. Bersih banget. Kalau percaya sini Bu, saya contohin. Saya demoin deh greenwash.
Oh, jadi murah Pak ya? Iya Bu. Udah begitu Ibu beli yang deterjen di luar itu bertahun-tahun, puluhan tahun dari mulai muda sampai sekarang punya anak, punya cucu, dapat apa? Saya beli Green Wash Bu, pakai Green Wash, pakai sabun HMI itu baru 7 tahun, lumayan Bu. Dikasih mobil, dikasih jalan-jalan ke Eropa, dikasih umroh, coba Bu. Ini mana? Oh gitu Pak, iya. Produknya murah tapi berkualitas. Kalau produknya nggak berkualitas, teman sekalian, nggak mungkin sampai Malaysia, nggak mungkin sampai Hong Kong, nggak mungkin sampai Singapura. Emang mereka orang nggak tahu kualitas, tahu kualitas. Bahkan kata Bang Fili itu, teman-teman dari Malaysia itu komplain, kenapa produk HA itu murah-murah banget. Sabun kolagen di sana itu separuh dari produk sabun kolagen kita harganya 120.000. Lah kita sabunnya udah gede, bagus, enak dipakai, cuma 25.000. Ya itu murah banget. Hadis tadi. Jadi produknya murah tapi berkualitas. Sehingga kalau misalnya Bapak sekalian, Anda ngasih misalnya hadiah kepada bupati misalnya gitu, Janati Hot atau Janati Gold, atau misalnya dikasih Zaitun Al Art, tinggal kasih pita aja, itu cocok karena packaging dan bagus langsung loh. Tehnya aja bungkusnya bukan pakai abal-abal, dia pakainya apa namanya, kalau Janati Hot dan Janati Gold itu dia pakai plat. Jadi begitu dibuka tutup lagi, itu aroma tehnya masih yang kalau yang Rasulullah puncaknya menyebutkan atau generasi terbaik bungkusnya itu bukan kain, tapi dia seperti food lah, seperti yang itu kita lihat. disebutkan itu hadis Bukhari. Kopinya juga keren Mas kalian. Oh, anak saya minum kopi hampir tiap hari. Nanti akan Kalau udah minum kopi tinggal bentar ada anak yang tidak minum. dapat dipercaya, Nah, mereka produknya murah tapi kesian. tidak murah. Itu yang dahsyat Mas kalian. Itu ya, hadis itu ya. Bisnisnya yang mudah diajarkan ke mitra dan cepat besar, duplicable and scalable. Saya merasa bahwa dulu saya ini orang yang nggak bukan lahir dari keluarga bisnis. Bukan ya? Saya juga bukan SE, sarjana ekonomi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat saya Khonawi SE, wajar, wajar sarjana ekonomi. Saya ini anak STM Mas kalian. Kalau Bapak sekalian tahu STM Negeri 5 Semarang di setelah Semarang generasi kalian itu, akan kalau ada orang muncul tahu, satu orang generasi Semarang yang tanya kaum yang Mas orang Semarang berkhianat. iya. Oh, iya. Tahu SMK Negeri 5? Oh, tahu, Bukhari itu sih. jago tawuran. Bukhari ya. Itu tiap hari sekali kalau pulang itu pengennya gimana caranya pulang selamat gitu aja. Nah, asal orang seperti saya anak STM sekalian, terus disuruh bisnis. Nah, mikir bisnis apa buat saya gitu kan. Namun luar biasa sekalian, karena diajarkan oleh mentor-mentor yang luar biasa, itu begitu doang toh Pak, berarti kerja saya cuma cerita ya? Iya. Pasti gimana Pak? Lah kan gini Mas, kalau produk HN itu kan nggak iklan di TV. Pernah nggak lihat itu iklan kopi Sevel di TV? Kopi Sevel mengandung nggak ada. Pernah lihat nggak iklan Terus On? Oh Pak, saya lihat Pak iklan Terus On. Nah itu kan iklan Terus On siapa yang iklannya? Itu kan staff HN sama leader HN Pak Tomida, yang mukanya mirip sama yang apa namanya, The Rock gitu ya. Nah itu kan iklannya itu nggak ke TV. Kenapa nggak ke TV Pak? Ya kalau iklannya masuk TV, dijual di mat lain, kita nggak bisa masuk Mas. Oh gitu ya. Nah, itu berapa Pak iklan di TV? Kalau iklan TV itu Pak, sekali iklan itu udah 60 juta loh. Padahal sekali tayang doang. Dan itu sekali orang iklan produk itu coba berapa kali iklannya? Berat juga Pak ya. Itu mahal juga ya kalau sekali itu 10 kali tayang aja udah 600 juta Pak. Itu satu stasiun. Belum stasiun TV ada banyak, belum masuk di Facebook, belum di YouTube, belum di macam-macam. Iya, makanya HN itu iklannya diberikan pada kita. Oh, berarti kita bisa iklan. Iya, makanya kalau kemana-mana Pak, itu stempel HNI, motor, tempel logo HNI, rumah kasih stiker HNI, kasih branding, agen HNI, alamat HNI. Terus apa namanya? Kalau perlu bajunya dibordir HNI. Itu anaknya damai HNI, begitu. Branding gitu loh. Jadi kalau kemana-mana itu bawanya kopi Sevel, tenteng kopi Sevelnya. Biar orang nanya, itu apa Mas? Kopi apa itu? Gak ada di kopi mana-mana itu kopi Sevel gitu kan. Orang ada tukang sampah lagi ngangkut sampah, dia lihat kopi, ada kopi, ini kopi apa? Kok beda banget. Lalu dia masuk ke rumah, ditanya sama yang punya rumah itu, Pak, ini kopi apa Pak? Kok gak ada di kopi HC itu, kopi apa Pak? Oh Bapak mau tahu kopi HC ini Pak, ngopi dulu Pak saya gitu. Nah itulah Bapak sekalian, bisnis yang mudah diajarkan ke mitra dan cepat besar. Hari ini 70%, hari ini bahkan hari ini Bapak sekalian, nih para bapak-bapak nih yang menyimak di sini harus hati-hati.
karena sudah mulai ada ibu-ibu masuk top 10. Ada 3 orang ibu-ibu masuk top 10 loh. Dari lihat jajaran LED itu hampir separuh lebih itu ibu-ibu semua. Banyak kan ibu-ibu dasteran yang nggak pernah ngomong bisnis, yang nggak pernah tahu bagaimana cara jualan, hari ini jadi super leader luar biasa. Dan saya lihat beberapa suami-suami yang hari ini ikut, ya istrinya jadi leader. Dia kadang-kadang bingung, kok bisa ya ibu-ibu ngumpul-ngumpul doang, cita-cita pakai maskeran, kok gajinya di HNI lebih gede daripada gaji saya di perusahaan yang saya itu sarjana yang bekerja udah puluhan tahun. Kita saya bilang begini, Pak, ini benar pakai bonus saya di HNI? Iya benar Bu. Loh, kok gede banget Pak ya? Udah gimana Bu? Udah lewatin gaji suami belum? Wah udah banget Pak. Makanya suami saya itu galau dia. Kenapa galau? Ya dia kerja 15 tahun. Gajinya belum nyampe 8 juta. Saya baru aktif di HNI 2 sampai ya mau 3 tahun Pak. Udah lebih dari 8 juta Pak. Sudah di LED. Apalagi nanti saya buka BC Pak ya. Oh iya Bu. Nah ini bisnis yang udah diajarkan oleh sekalian. Nyatanya buktinya banyak ibu-ibu dasteran. Coba Anda lihat nih di partisipan di Zoom ini. Ya banyak ibu-ibu sambil gendong anak, sambil nyuapin anak. Itu bisa bisnis. Apalagi bapak yang keren hari ini, yang kalau berangkat kantor pakai dasi, kalau ini sarjana dan sebagainya, harusnya bapak itu lebih hebat daripada ibu-ibu. Siap. Takbir. Allah Akbar. Nah, dan zero risk sekalian, hampir gak ada resikonya. Pak, gimana gak ada resikonya? Saya kemarin jadi stokis Pak, itu produknya habis. Coba dicek itu produknya habis kemana? Diminum sendiri pasti ya? Iya Pak, diminum sendiri tapi nggak dibayar. Ya iyalah, orang kalau kita nih punya toko, lalu toko itu punya staff. Misalnya contoh ada Iman atau Ahmad, kita punya yang punya, lalu kita masuk ke tokonya, ambil aja produknya, bayar, ya pasti jangan lewat sini. ya pasti ini Iya, toko itu marah-marah, bahkan sama Ambil kita ando. polisi meskipun itu toko punya kita. Maka dia itu hampir 3 resiko. Pengertian tentang berat badan ideal dan normal. Sangat tidak resiko. Saya senangnya di sini itu karena apa? Ngajak orang itu nggak Penjelasan takut. baik. Gua kan daftar 30.000 Pak, pasti nggak belum susah ya 30.000 Bu. Ibu kalau dapat paket pendaftaran itu lebih dari 100.000. Coba Ibu lihat, coba Ibu perhatikan bukunya HNI itu. Pengertian. Buah HNI itu, tidak lihat tuh Pak. Beli buku di mana kayak gitu, potongannya nggak kotak. Kalau berat badan ideal Halus, rumus Broca. glossy, full color art paper. Cara menghitung gunakan rumus Broca. Itunya timbul. Itu kalau percetakan biasa nggak bisa Bu. Itu 100.000 juga. Ibu kalau bandingkan dengan buku paket anak ibu, Cara menghitung berat dari itu cuma 30.000. Udah bingung dapat kartu. Hello Kita Sehat. aja cetak kartu. Yang Cara mirip dengan menghitung HNI berat itu badan. kalau dipersilakan minimal 15.000. Hello. Hello Jadi Sehat. sebenarnya udah untung banget. Ketik baik berat badan. Nggak ada Cara peluang. menghitung. Nah kerjanya bisa disambi misalnya. Kenapa hari banyak orang milih bisnis yang bisa disambi atau bisa disambi bekerja? Karena rata-rata orang mulai bisnis awal-awal itu adalah mereka bekerja, sudah mulai punya pekerjaan, namun hasil pekerjaan itu masih belum cukup untuk mencukupi kebutuhan bulanan, maka mereka mau nambah. Nah kalau mau nambah nggak berani langsung ekspansif, resign lalu buka bisnis, tapi mereka mencari bisnis yang bisa disambi sambil kerja, nggak mengganggu waktu kerja mereka. Dan hari ini terbukti banyak ada ngambil HNI yang mereka itu masih dalam kondisi bekerja ASN yang gajinya luar biasa sekalian, gajinya gede banget, jadi golongan harus tinggi sambil ASN loh ya, mas ASN itu bisa jadi top 10 loh, masih kerja. Dan alhamdulillah hari ini sudah resign ya, supaya digantikan yang lain. Ada Ustaz Aep juga beliau ASN, ada yang bekerja jadi di bank dan sebagainya, bisa. Dengan mungkin Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian di sini juga Kirim bisa. Telegram linknya. Nanti gimana kerjanya Bapak sekalian? Nanti cara kerjanya nanti pasti materinya Pak Haji Raden Iwan. Beli itu mentor saya Bapak sekalian. Ikut simak, jangan ikut ini sambil yang lain-lain, dengerin, catat. Bisa jadi Bapak sekalian 3 jam Anda investasi, mendengarkan bos ini bisa merubah nasib Anda dan 7 keturunan Anda seperti saya. Oh gitu tuh Pak, wah keren banget berarti ya. Nah maka Bapak sekalian bisa disambi. Apalagi Bapak sekalian, dia support mentor. Bisnis ini Bapak sekalian, bisnis ini kenapa dia keren? Kenapa dia
hampir tidak ada resiko. Kenapa dia cepat besar? Karena dia ada mentor. Apa itu mentor sekalian? Mentor itu bukan pelatih, bukan hanya pelatih sekalian. Kalau pelatih misalnya contoh Mike Tyson, dia petinju nomor 1 dunia dulu. Itu punya pelatih, coba pelatihnya Mike Tyson lawan dengan Mike Tyson tinju. Ya dikira sekali pelatih masuk rumah sakit. Tapi kenapa Mike Tyson punya pelatih? Ronaldo, pemain terbaik dunia. Lionel Messi, pemain terbaik dunia. Dia punya pelatih. Pelatih itu bisa sedikit lalu dia ngelatih. Tapi kalau mentor beda sekalian. Mentor itu dia mengerjakan sebanyak gagalnya terus sukses, dan mereka mengajarkan cara tercepat untuk sukses. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian, Anda di HNI, follow the leader, follow the system and follow the leader yang follow the support system. Jadi artinya adalah gini, Anda semua punya mentor, dan hari ini ketika Anda punya 1 atau 2 mitra, berarti Anda juga mentor buat mereka. Nah, mentor-mentor Anda ini sudah terbukti sukses di bisnis yang Anda. Dan kalau di luar sana sekalian, Anda punya bisnis, pengen dimentor sama orang yang sudah sukses, itu bayar mahal. Saya kemarin sharing dengan leader HNI di Semarang, ngobrol begitu. Wah, ada teman saya Pak, itu ngambil mentor bisnis di luar. Bisnisnya dia bisa pupuk waktu itu. Ngambil bisnis di luar itu bayar 150 juta Pak, 3 bulan gak ada hasilnya. Oh gitu Pak ya, berarti enak di HNI ya. Kok di HNI enak Pak? Iya, di HNI itu mentornya dampingin dari mulai lahir sampai kapan tahu gitu, bertahun-tahun begitu. Saya aja hari ini nggak kerasa, saya punya mitra itu udah 5 tahun ya, kita setiap hari homesteading, nemenin PCA, ngajarin bikin acara dan sebagainya, udah 5 tahun, udah gak kerasa juga. Apalagi Bapak sekalian, mentornya itu pasangan kita, suami atau istri sendiri. Enak banget itu, nanti bisa diajari tiap hari gitu. Bagaimana hari ini kita ngelihat pasangan couple leader seperti Pak Fili dengan Bu Oni, banyak kan Bapak sekalian, keren banget, satunya platinum, satunya emerald. Lalu ada Pak Vera dengan Bu Hati Abbas, double safir. Ada lagi Bu Dr. Fajria dengan Ustaz Adi Chandra. Keren-keren loh sekalian. Mentor. Jadi mentor itu akan ngarahin, Pak, kalau Bapak mau sukses itu caranya begini nih. Oh, caranya gimana Pak? Ya gini, mulai pertama daftar pakai produknya Pak. Apa yang produk yang saya pakai ya? Ya produk yang pakai ya Bapak butuhkan apa? Lalu cerita dan sebagainya. Artinya Bapak sekalian, mentor kita itu paling tahu apa yang harus dikerjakan, dan mereka mencegah kita untuk gagal atau mengulangi kegagalan mereka. Maka masing-masing mereka bilang gini, Pak, hati-hati Pak, kalau Bapak kayak gitu, sepertinya Bapak nanti akan kayak gini. Karena saya udah pernah kayak gini Pak. Maka sekalian tempel mentornya. Pak, saya nggak kenal mentor saya Pak, buka AVO-nya. Salah satu manfaat Anda bergabung, nanti Anda mendapatkan AVO namanya, Agen Virtual Office. Nah, buka AVO-nya, di situ ada nama mentornya. Saya tiga orang. Biasanya kalau di jaringan saya, ada Bu Nurhati Abbas, ada Pak Firly. Ada nomor handphonenya di situ aktif. Japri aja, Pak, saya minta Bapak nih, tolong saya dibantu. Oh siap, 24 jam. Kok saya akan dibalas Pak? Ya kan di WA banyak, sabar, ngantri ya. Nah, artinya kita punya support mentor yang itu tidak dibayar sama kita, tapi beliau dibayar sama perusahaan. Luar biasa saya sangat berterima kasih sekali karena ada mentor-mentor saya yang luar biasa keren, yang mendukung saya, mendorong saya, bahkan banyak hal yang diberikan. Itu hari ini saya bisa ngomong di sini. Kenapa? Karena mereka semua. Ada Pak Haji Rofik, ada Pak Haji Erwin dan sebagainya, ada Pak Firly, Pak Esta, Bu Nur, banyak mentor-mentor yang keren luar biasa ya. Yang ketujuh sekalian ada support IT yang canggih luar biasa. Hari ini ada AVO. Kalau Bapak sekalian kita punya bisnis, itu kan kita perlu namanya data customer. Siapa yang belanja berapa, itu kita nggak perlu. Kenapa? Sudah ada AVO. Di AVO kita bisa ngelihat, oh ini data customer saya nih. Itu pertama. Yang kedua, kita ada HSIS, aplikasi toko online kita bagi Bapak Ibu yang sudah punya halamat. Nanti kalau misalnya sudah tertarik dengan buka halaman, segera hubungi mentornya. Nah, bagi mereka buka halaman, misalnya gini, waktu kami ke Spanyol tahun 2016, itu ada orang belanja. Waktu itu saya masih DC ya,
belanja. Pak, saya mau belanja Pak, dikirim ya. Oh siap. Saya buka handphone, Kalau saya berat-berat buka ideal, bisa aplikasi dijual ya? ICS. Ini ya? Belanja apa aja Bu? Pakai WA Itu kan normal connect. ini ya? Bisa dibuka di Spanyol. Normal ini. Waktu normal kita pakai umroh IMT. itu tahun Kalau berapa ya? di- Lupa ya. Kalau Kalau ini ya? ideal tuh yang pakai Umroh ketiga kan berapa Kali itu? 100% ini normal. Ada Iya. orang daftar. Jadi Kali ternyata 10%. mutawifnya itu saya tawarin Iya, aja kali Ustaz, 10%. Iya untuk belanja laki-laki ini dia. murah kok cuma Kalau 20.000. normal pakai IMT. Oh bisa ya saya di sini bisa. Dia ngasih Yang paspornya, indek saya body mode daftarin itu nah yang dari pakai. komputer bukan hotel. yang 100 itu bukan? Buka ICS Bukan, bisa itu sampai saya ideal. capture. Oh, itu Bahkan ideal. pernah di waktu kita Palestina Ideal, berat badan itu ideal tuh pas akhir cuma bulan saya sikok ngecek gitu loh. ngecek Tapi AVO kalau itu normal itu dari pakai situ. antara. Bahkan dulu pernah waktu pas ke Turki Betul saya nggak? lihat Nah, ini kan di jalan julukannya itu ada yang pas ideal, ada bulan banget Yo. bedanya 4 jam di sana kan. Yo, sama yo, di berat sini. badan ideal. Jadi kita bisa ngecek Ideal. sama Yo. Caprian. Nah itu Jadi ide bukan keren yang banget. atasnya. Ada HSS Atasnya apa? Mobile. Jadi saya apa, seneng banget ketika Membawakan HNI yang- itu punya HSS Mobile. Jadi ketika Berat- dulu badan waktu BC kilogram itu sama pengen tinggi beli badan kurang 100, bukan? scan yang di kayak di Bener, toko-toko itu. tinggi Ternyata sekarang badan pakai dikurang handphone bisa. 100 Wah, ya. saya keren banget saya lihat. Terus dikurung. Pokoknya dahsyat. Dan ini Kurung, sekalian kurawal, ada kurung 7 biasa lagi, kurung kriteria. kurawal lagi 7 dikurang. kriteria bisnis Kurung idaman masa kini masa tinggi depan. badan dikurang Dan 100 semuanya ada kali di HNI. 15%. Maka sangat wajib Itu Bapak untuk sekalian wanita. Anda milih pilihan Jadi tepat gitu, jadi HNI. hasilnya misal dionya 170 Dan kalau bahasa kurang dia juga 170 HNI itu kilo sudah ya Bi. usia udah dari Iya, 2012 sampai Dikurang 70 kilo 2028 tahun. dikali Proven 10%. terbukti dan omset Itu terus berat menaikkan. badan. Ideal jadi Ideal. 70 Kita kurang kemudian 7 sekalian, jadinya. ini bisnis yang Idealnya sangat cocok buat Anda 63 semua. jadi. Sangat cocok buat kita dan keluarga. Itu lagi buat umur. Bisnis yang menuju 7 model bisnis idaman masa kini masa depan. Siap sukses bersama HNI? Berat badan HNI? ideal gitu ya. Sukses, sukses, sukses. Selesai. Kalau saya tanya siapa yang sukses, tepuk dadanya, sebutin Kenapa telat namanya. ya? Jangan Gerakan bilang ini. saya. Karena di KTP Agak itu namanya melek bukan begitu. saya. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak hafal namanya, sebutnya Khalid begitu ya. Siapa yang sukses? Fajria. Tepuk dadanya. Siapa yang sukses? Sebutin namanya. Fajria. Yang keras. Mau sukses ke kanan dulu, dorong, gesit dong. Mau sukses ke kiri dulu, dorong, gesit dong. Takbir. Allah Akbar. Nah, sekalian, maka Bapak sekalian hari ini yang sudah punya kartu HNI, maka ada cocok banget sudah di HNI. Dan yakin sahabat saya sekalian, Anda bekerja keras luar biasa di HNI, dibayarnya luar biasa mahal sekalian. Siap. Nah, HNI Bapak sekalian, ini punya potensi kesehatan keluarga. Jadi kalau sebelah kiri, potensi keluarga, basic konsepnya ada aplikasi Tibu Nabawi. Karena setiap produk HNI ini, dia mengandung herbal tradisi lokal. Nanti Bapak sekalian akan dijelaskan oleh Bu Dr. Fajria. Itu produk talkingnya dari produk HNI. Di aplikasi Tibu Nabawi Bapak sekalian, Sunnah Nabi. Misalnya contoh, di Kopi Sevel itu ada madu nggak salah ya, saya lupa juga nih. Terus kalau di Kopi HC itu kan ada Habas Sauda kan sunnah gitu. Dan ada herbal lokal. Kalau di Kopi Sevel itu ada misalnya mengkudu gitu kan. Kalau misalnya di Janati Hot ada kedaung, Kalau ada normal, jahe, di Terus On yang biar terus buat bapak ini, itu ada purwace, itu kan semua lokal Normal sekalian. itu IMT pakai Sehingga, IMT berat badan normal. targetnya adalah Gimana melahirkan ini? keluarga yang sehat Ada dengan di mudah, bawahnya. murah sesuai sunnah. Wah ini keren. Keluarga yang sehat, mudah, murah sesuai sunnah. BMI. Jadi kalau misalnya Ini pusing-pusing dikit, pasangan BMI. dikit, udah nggak harus ke dokter, bisa Body mass index. diberikan herbal ini sendiri di rumah. Misalnya panas, kasih extra food, IMT kadang ya? tenggorokan extra food, mah Ini berat badan Magavit, normal ya. gitu kan. Ya, Asam kalau- urat, laurik dan sebagainya. Dan yang kedua Bapak sekalian, jangan lupakan bahwa ada potensi ekonomi keluarga. Jadi basic konsepnya lah Muslim Industries, bahwa jaminan dari produk-produk HNI ini ada 3 Bapak sekalian. Yang pertama adalah halal thayyiban. Kenapa? Karena dari A sampai Z itu semuanya Muslim. Jadi kalau Bapak sekalian nanti dapat promo factory tour atau ada berkunjung ke pabrik Purbalingga, mungkin nanti nunggu kalau sudah pandemi lewat ya. Tapi nggak tahu nih pandemi kapan lewat ya. Gitu. Nanti kalau misalnya dapat promo factory tour melihat pabrik di Purbalingga, keren banget. Saya baru kali itu masuk ke pabrik itu dahsyat. Itu dulu kan saya lulusan dari perusahaan Astra ya. Itu Astra kayak kalah banget dengan pabrik HNI. Masuk itu saya lihat, masuk kita harus ganti sepatu. Masuk lagi, ganti lagi sepatu lagi, pakai APD.
pakai masker, udah kayak ninja gitu kan. Begitu masuk itu pintunya di steril dulu. Masuknya keliling itu ada murotalnya. Yang karyawan lagi bekerja itu sambil menjaga wudhu. Terus pabriknya standarnya GMP. GMP itu, jadi saya pernah ngisi seminar ditanya, Pak, HNI itu udah standar SNI belum? Saya bingung, sudah belum ya? Kalau saya nggak pernah lihat ya. Saya nanya ke Pak Aziz bagian produk, loh, kalau SNI kan lokal ya, lokal Indonesia, dan itu kan lebih tinggi bagi iya. Apa itu? GMP. Apa Pak GMP ya? Good Manufacturing Practice nggak salah. Oh gitu, maksudnya gimana? Kalau GMP itu setiap proses ada ruangan masing-masing. Jadi bagian packing sendiri, bagian racik herba sendiri, semua full otomatis. Bahaya berat badan besar ya, bahaya kegemukan ya. Keren pabriknya sekarang, lantainya mengkilap, bersih, tekanan udara diatur. Lalu karyawan itu sebelum masuk harus berwudu dulu, sholat duha dulu. Ini saya gila-gila luar biasa bahaya ini ya, dahsyat banget, pantesan produknya keren-keren. Di perusahaan di bacaan tilawah yang produksi muslim berwudu, mungkin banyak zikir dan sebagainya, lalu sampai ke pabrik, sampai ke gudang, begitu juga sama di gudang nyampe ke BC, di BC juga sama, teman-teman pasti banyak yang tilawah di rumah dan sebagainya di BC, nanti BC nyampe ke AC, ke DC, ke SC, sampai ke rumah gitu. Itu kenapa hasil produknya luar biasa, dahsyat, keren. Nah, muslim medasis halal dan internasional. Yang kedua toyib. Kenapa toyib produknya? Ya karena dia mengandung herba tibu nabawi dan herba lokal. Tadi kita bahas ya. Yang ketiga adalah milik muslim Indonesia. Jadi HNI itu dimiliki 100% oleh orang Indonesia. Nah, itu kenapa bisa lihat kita adalah konsepnya hijrah lifestyle. Kita cuma mindah hijrah, biasa belanja ke Amat Imat, belanja sabunnya, belanja odolnya dan sebagainya itu pindah aja ke produk HNI. Kan kita nggak mau juga, apalagi hari ini lagi gencar nih boykot produk satu negara, ya saya nggak menyebutnya di sini ya, satu negara itu yang mengelecehkan Nabi Muhammad SAW. Wah, itu harus gencar itu. Nah, kalau cuma boykot doang nggak ada solusinya kan nggak keren. Nah, apa solusinya? HNI, di mana produknya keren-keren. Nanti kalau dijabarkan sama Dr. Fajija itu, kita bisa, kalau bahasa orang Jawa itu delongok, tahu delongok maksudnya? Ngomong gitu kan. Kenapa? Saking hebatnya produk HNI. Nah, itu nanti banyak diceritakan oleh Fajria ya. Dan luar biasa sekalian, kata kunci adalah semua dimulai dari rumah. Seperti yang tadi saya awal itu, bahwa seperti Apple, Mattel, Disney, Hell, itu semua mulai dari rumah. Dan kita juga mulai dari rumah. Banyak bisnis center itu di rumah, bahkan bisnis center saya masih apa yang di rumah. kemarin tip itu 3 itu lancarkan Luar biasa, pencernaan. jalannya gangnya sempit. Terus? Di pojok Kurangi gula dan garam. di pojok kampung gitu kan, di Itu kan gunung, dan masuk luar dalam biasa gula saya dan lihat garam. banyak yang Terus? kaget, jadi gini apa ya gitu, bukan di pinggir jalan besar gitu. Nah, semua dari rumah, dan kata kuncinya ketahanan keluarga, sehat, cerdas, mandiri, Iya, pencernaan lah itu masuk pola makan. Jadi saya lihat hari ini profilnya luar biasa menarik, karena semua satu persatu dimiliki oleh muslim Indonesia. Dan saya sangat bangga sekali bergabung di HNI dan aktif selama bertahun-tahun bersama HNI, dan insya Allah sekalian mohon doanya semoga saya tetap istiqomah bersama HNI, tidak memilih bisnis lain, karena bisnis itu udah keren banget, sangat keren banget ya. Nah, kenapa sekalian tagline-nya halal is my way. Ini ada Al-Baqarah ayat 168, ada Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 88. Kata kuncinya kalau kata Ustadz nih, saya bukan Ustadz ya sekalian ya, meskipun mirip-mirip Ustadz. Karena apa? Karena saya gaulnya dengan Ustadz Ahmad Ihsan. Jadi kadang orang manggil saya Ustadz, padahal saya cuma temannya Ustadz. Jadi Kadai Fikih itu mengatakan bahwa jika produk halal itu adalah fardu ain setiap kita, maka kaidahnya memproduksinya adalah fardu kifayah. Kalau memproduksinya adalah fardu kifayah, maka memasarkannya, menyebarkannya itu adalah fardu kifayah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya waktu tahu itu, berarti saya kalau mempromosikan atau menawarkan produk HNI kepada semua tetangga saya, keluarga saya, berarti saya ibaratnya dapat fardu kifayah apa ya? Iya, pahala masih besar ya? Iya, makanya di HNI itu Bapak sekalian, mungkin bonusnya belum besar hari ini, masih proses, wajar, masih perjuangan begitu, tapi yakin pahalanya masih besar. Seperti Ustaz Bagus Irawa waktu itu ditanya dengan mentornya, Ustaz,
bahasa kita nih, antum udah berapa mitranya? Masih sedikit Pak, baru 1.000 orang. 1.000 orang? Masya Allah, luar biasa banget. 1.000 orang itu udah berpindah semua pada produk halal. Yang dulu mengkonsumsi barang-barang nggak jelas, subhat dan haram, hari ini sudah odolnya halal, toyib, terus ada sabunnya halal, toyib, kopinya halal, toyib, dan semuanya. Nah itu kemudian bahasa kalian, kita bareng-bareng siar produk halal, hijrah produk ya, lifestyle. Moto HNI 2019 adalah menjadi pemimpin pasar industri pasar halal dunia. Ini moto HNI referensi utama produk halal dunia. Nah ini hari ini alhamdulillah HNI sudah masuk di pasar Hong Kong. Jadi kalau Bapak sekalian nanti ke Hong Kong jalan-jalan setelah pandemi ya, jalan-jalan untuk kopi sevel tinggal hubungin di Hong Kong. Kalau ke Malaysia tinggal hubungi halaman di Malaysia. Bisa pakai kartu kita dan langsung dapat diskon. Keren banget. Saya waktu pas ke Malaysia itu beli kopi Ten. Kopi Ten itu kopi untuk pasar Malaysia. Oh, itu bisa pakai kartu saya? Oh, bisa. Pakai rupiah bisa Kak? Bisa. Dan uniknya adalah poinnya masuk ke AVOS saya meskipun belanja di Malaysia. Keren banget HNI ya. Dunia banget nih. Jadi banyak beberapa kayak Pak Antang kemarin itu HS di Jerman saya lihat pakai Zoom yang ikut orang Indonesia di Jerman. Saya geleng-geleng ya Allah, luar biasa HNI ya. Seorang guru ya ini jadi salah satu yang terbaik di HNI, Pak Antang Setiawan, kalau panggilnya Pak E gitu ya, yang keren banget gitu. Nah tagline-nya adalah halal is my way. Jadi sekaligus edukasi termasuk dalam sebuah agitasi ajakan kepada seluruh muslim dunia bahwa halal adalah jalan hidup kami. Karena kita muslim dan sekalian, maka kita wajib memakai hal yang halal. Dan insya Allah hal ini sangat komitmen menjaga kualitas kehalalan produknya. Jadi hal ini secara sistem dan produk sudah dapat sertifikat dari MUI, dari produk sampai ada utusan MUI yang mengawasi setiap produksi di perusahaan. Bukan hanya dapat sertifikat, tapi MUI mengirim satu orang khusus untuk mengawasi proses perjalanan produknya itu. Yang kedua adalah secara sistem ini sudah mendapatkan di SN MUI itu, karena kita punya salah satu perusahaan yang punya 3 dewan syariah. Yang pertama lah Dr. Mawardi Masaleh dari HNI, beliau dari Riau dan beberapa pasti kenal, salah satu lulusan terbaik dari Madinah. Yang kedua ada dari DSN MUI, ada Dr. Endi Astiwara yang sering kita lihat di Facebook. Ketika nanti Bapak sekalian setiap Selasa itu ada konsultasi dengan Dewan Syariah, silahkan lihat di Facebook ini. Yang ketiga ada Dr. Sahroni, dan 3 orang ini pakar ahli fikih luar biasa. Jadi misalnya kita tenang karena ada produknya halal, terus dari sistem bisnis juga halal. Kenapa sekalian? Karena halal itu jadi berkah. Halal itu bertambah semuanya begitu. Nah, visi ini referensi utama produk halal berkualitas. Produk halal berkualitas. Tidak hanya halal sekalian, tapi juga thayyib. Maksudnya gimana sekalian? Saya ingat apa bedanya halal dengan thayyib, Pak? Bukan beda. Halal thayyib itu satu kata sekalian. Misalnya begini, nggak bisa dipisahkan gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian ke umroh misalnya gitu ya, nanti begitu Bapak Ibu mau naik taksi dari misalnya ngambil mikot mana gitu, bil alir mana, lalu naik taksi itu pas taksi bilang haram. Bagi mereka yang nggak tahu, naik taksi haram, bukan masih haram Pak, namanya masjid haram, cuma orang panggil di belakang aja haram. Nah kalau disebutkan halal maka dia harus thayyib. Halal thayyiban itu satu kata misalnya. Nah itu halal berkualitas. Bersihkan pencernaan. Misi ini bisa dibaca sekalian, Anda baca di buku Pak Ekosistem juga ada, atau di buku The Master Book of Master Booknya Pak Fili ya. Nah ini yang menarik sekalian. Nah ketika saya lihat ini, saya langsung istighfar banyak-banyak. Jangan-jangan sikat gigi saya ada babinya gitu kan. Jangan-jangan istri saya bikin kue pakai kuas yang ada babinya nih. Wah, ini keren banget loh saya. Jangan-jangan begini. Karena Bapak sekalian, ternyata babi itu kayak penelitian tahun 2010 nih, tahun 2010 kalau nggak salah ya,
di pemotongan daging di Jakarta itu satu hari motong minimal 300 ekor sapi dan kerbau. Tapi aplikasinya ada. Kalau sapi dan kerbau pasti ya tertahu lah di mana penyebarannya. Yang menarik adalah di situ tuh mau membelah karena kan babi itu nggak bisa disembelih karena nggak ada leher ya. Itu 600 ekor babi. Wah, saya kadang-kadang kalau naik mobil di tol barengan sama orang ini babi itu gede-gede, lemak semua gitu kan. Saya bilang itu pasti enak banget nih gitu. Ada yang nanya, "Ustaz, kenapa sih babi itu diharamkan padahal kan manfaatnya banyak?" Ya itu menguji kita sebagai orang Islam. Makanya kenapa Nabi Isa nanti turun di akhir zaman yang pertama kali dihabisi adalah babi. Jadi babi ini banyak manfaatnya sekalian. Bulunya jadi sikat gigi. Kita istighfar kepada astagfirullahaladzim. Semoga HNI segera memproduksi sikat gigi yang dari HNI. Maksudnya apa misalnya? Bulu-bulu halus di ujung sikat gigi itu. Coba Anda bakar. Kalau dibakar bau hewan begitu, itu bisa jadi. Karena ada video di YouTube, saya pernah lihat di Facebook ini, nggak sengaja lihat, saya download. Ada seorang mahasiswa dari Belanda, ini bukan muslim orangnya, itu meneliti satu ekor babi itu selama 3 tahun terjadi 185 item produk. Jadi porselen, jadi sabun, bata ringan, peluru, jadi katup jantung, macam-macam. Saya geleng-geleng. Ini yang cerita bukan muslim, di rokok dan sebagainya. Kalau yang cerita muslim saya bilang ya pasti itu mau jualan tuh. Enggak, ini ceritanya adalah yang cerita ini adalah seorang orang Belanda gitu loh. Dan bahkan dia bilang di Belanda itu ada 12 juta ekor babi. Tapi nggak dimakan semua. Ya kemana dia? Jadi kosmetik dan sebagainya. Ternyata setelah diteliti babi ini ya bulunya kuas. Jadi kalau nguas kue itu lihat jangan-jangan itu jangan-jangan itu kuas dari kuas babi. Karena tuh MUI sudah pernah mengharapkan ada satu kuas itu yang haram itu pakai itu. Nah, jangan cari nanti. Terus jaket kulit ada yang pakai bulunya nih. Nah kulitnya sering nih. Dulu waktu pas kita tahun 2016 ke Spanyol itu kan ada sepatu di toko pinggir-pinggir jalan gitu yang murah. Saya lihat, ada babinya nih. Jadi ada tandanya. Ada ini waktunya karena nggak cukup ya. Nanti silakan ada searching ciri khas. Yaitu Allah SWT mengasih tanda kepada kulit babi meskipun di amplas, meskipun di semir tetap itu kelihatan. Jangan-jangan nanti tasnya dari babi, terus dompetnya dari babi, sepatunya dari babi. Sekarang udah mulai cek lah di rumah. Jangan-jangan jaket kulitnya pakai dari babi. Jangan-jangan tasnya dari babi. Ngeri banget begitu kan. Dan katanya sih kalau kata Pak Ustadz nih, bukan kata saya, kata Ustadz itu, meskipun kulit babi itu sudah sama, sudah dicek, tetap ketika kita nyentuh kulit babi itu, kita harus cuci tangan 7 kali dengan tanah. Nah kalau ternyata gespernya kita itu sekalian, itu terbuat dari kulit babi, terus buat sholat, kira-kira kata gimana? Loh kakak nggak tahu Pak, ya nggak tahu nggak apa-apa. Sekarang kalau tahu harus kasih tahu, coba dicek nanti. Itulah kenapa kita ada HNI mas sekalian. Sehingga nanti HNI itu ke depan dulu waktu pertama kali saya gabung HNI itu produknya semua obat, gamat, Envin. Sekarang HNI itu melebar. Hari ada sabun, ada pasta gigi, ada sampo, body wash, semua. Nah, nanti ke depan, insya Allah mas sekalian kita berdoa pada Allah SWT. Semoga HNI itu nanti muncul ada gesper logo HNI. Dan itu ternyata ada di mana? Di hni.id gitu. Jadi ada gesper, ada dompet, yang insya Allah itu halal semua. Jadi begitu ada logo HNI itu kita tenang. Pasti ini jamnya 3 hal. Kalau setiap ada logo HNI jamnya 3 hal. Yang pertama halal, yang kedua thayyib, yang ketiga milik Muslim Indonesia. Jadi kalau ditanya Pak, ciri khas madu asli dengan madu palsu itu apa Pak? Oh gampang Bu. Ibu kalau lihat madu asli itu madu palsu itu gampang. Madu yang ada logo HNI-nya di situ. Loh kok gitu Pak? Mentang-mentang Bapak orang HNI? Bukan Bu. Itu kan HNI itu bikin sesuatu karena perusahaannya besar, internasional, nggak mungkin bikin madu ya ecek-ecek Bu. Madunya yang madu asal abal-abalan nggak mungkin. Kalau sampai ketahuan madu HNI itu sampai palsu atau nggak asli, wah itu bisa perusahaan bisa kena delik. Karena perusahaan besar maka dijaga besar ya. Nanti coba
setelah ini kan ada materi produk talk dari Dr. Fajria, itu akan diterangkan bahwa produk HI itu keren-keren. Jadi artinya ada hari ini saya merasa lebih tenang Mas Arya. Dulu ketika mandi pakai sabun, ingat babi. Ketika samponan, jangan-jangan sampo saya pakai babi nih. Jangan-jangan kalau was-was begitu, karena saya melihat kok nggak ada logo halalnya ya. Saya nyari-nyari sabun yang ada logo halal, nggak ada. Di HNI sabun kolagen ada logo halal MUI-nya. Keren banget. Ini saya baru ketemu nih, ada sabun aja logo halal MUI. Sedangkan yang lain nggak ada. Ya udah saya beli aja yang sabun kolagen. Alhamdulillahnya baru sekalian, karena sabun kolagen itu stok saya di BC, jadi tinggal ambil di BC, tinggal bayar toko sendiri, buat kebutuhan sendiri dan keluarga sekitar. Jadi ketika saya waktu dulu buka halal mat ya, buka stokis waktu itu awal-awal. Itu ya niatnya, jangan sampai nih tetangga saya nanti beli sabun sabunnya bukan sabun HNI. Nanti jangan-jangan sabunnya pakai sabun babi. Nanti saya kena dosanya nih. Wah, sudah saya bukalah halal mat. Lalu ada orang datang, "Wah, itu sabunnya bagus kan, Pak?" "Oh, bagus, Bu. Bagus banget. Ini kalau dipakai, Bu, sabun kolagen itu, kencang banget, Bu, dipakainya, bisa kencang dan sebagainya. Dan ini halal, Bu. Ini ada logo halal MUI-nya." Begitu. Kopinya juga halal, karena ada semua logo halal MUI dan itu dipastikan halal. Jadi dia termasuk kosmetiknya. Bahkan saya kalau di MUI itu di beauty, ini bang jangan ditiru ya. Ini don't take at home. Nah, gitu. Di off the record aja nih. Misalnya kok di beauty itu pernah saya minum di beauty. Dan itu ternyata nggak bikin saya muntah-muntah, bahkan justru enak. Saya pas radang nggak enak, pas ngisi begini ngomong gitu serak. MAS nggak ada, MAS nggak ada, ini nggak ada, produk nggak ada, adanya di beauty. Ya udah disemprotnya di beauty. Sehingga pas kita demo, "Bu, coba keluarkan semua kosmetik Ibu. Nih saya punya serum kecantikan yang luar biasa bagus, namanya Deep Beauty. Itu bisa diminum." Diminum bisa apa ya? Iya, aman, Bu. Makanya kalau Ibu hamil boleh pakai ini. Gitu, Bu ya. Keren banget ya. Harganya murah. Apalagi kalau Ibu punya kartu diskon gitu. Nah, ini tulangnya sekalian. Jadi fosfor buat bahan pasta gigi. Saya ada ingat ini, sampaikan nggak ya? Nanti kalau sampaikan, khawatirnya saya menyinggung pasta gigi lain. Tapi kalau nggak sampaikan kok ini kan kenyataannya di sini, gitu kan? Ya udah saya sampaikan aja. Karena ada orang begini, kalau saya sampaikan saat ini bilang, "Ya iyalah, Bapak kan agen HNI, pasti kan biar beli toh." Gitu. Saya teringat dengan sahabat saya Pak Kurnia dan Bu Penny dari Bandung. Saya izin cerita beliau. Jadi beliau itu gabung HNI awalnya karena beliau itu penyuluh di masjid, mengajak, "Ayo Bu, jangan pakai produk-produk itu mengandung babi loh." Lalu ada orang nanya tuh, "Loh Bu, kalau saya nggak pakai itu, terus saya pakai apa Bu?" Ya benar juga ya. Kalau nggak pakai itu, saya pakai apa ya? Nah, beliau ditawarkan sama Mas Yuri itu, mentor beliau Bu Penny dari Cimahi gitu kan. Tawarkan HNI, ada sabun, beliau semangat, senang. Ya mulailah dari situ, dari lama-lama sekarang jadi BC Cimahi, salah satu BC terbaik di Indonesia, Bu Penny dan Pak Kurnia ya. Semoga merahmati beliau. Nah, bisa lihat, kita yang menarik, jangan-jangan waktu kita pas sikat gigi, itu pasta giginya masih dari babi, ayo. Nah, nggak coba. Malah cek di rumah, adakah di pasta giginya ada logo halalnya. Kalau bingung-bingung, pusing-pusing udah beli aja produk HNI. Udah gitu pasta giginya bisa buat masker dan sebagainya. Nah, ini susu. Nah, susu juga ada kadar tulangnya. Nah, makanya saya dari sekarang saya berazam. Dari mulai pertama saya mau pakai susu EGM. Udah mahal ya. Susu EGM itu kan 75.000, nggak apa-apa. Mahal juga kalau kita niat, kita berazam untuk memakai produk-produk halal atau iban, pasti akan kasih rezekinya. Gak mungkin enggak, karena kalau kita meninggalkan yang haram, maka akan berikan yang halal 1000 kali lipat lebih baik. Oh gitu ya? Iya. Dulu awalnya pas mulai pertama minum susu EGM buat anak itu 1 saset buat bertiga. Nah, 1 saset sehari gitu kan. Sekarang itu anak-anak bikin sendiri, 1 saset sendirian, bahkan digaduk. Ya saya dulu biasa biarlah, pasti akan kasih rezekinya. Karena saya berniat untuk memberikan hanya yang halal thayyiban kepada anak cucu saya. Jangan sampai nanti barang haram masuk dalam tubuh saya dan
haram masuk dalam tubuh anak-anak saya, nanti saya diminta pertanggungjawabannya di neraka nanti. Kata Pak Ustadz, ini kata Pak Ustadz ya. Itu ada ayatnya kalau nggak salah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Gitu. Itu kalau salah mau dikoreksi ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah tahu babi itu haram. Memang kita nggak pernah makan babi, tapi babi itu dimasukkan ke produk itu. Apalagi misalnya gini nih, kayak insulin itu dari pankreas babi gitu kan. Ada empedu, itu menarik banget tuh saya lihat, diserem. Bahkan ada beberapa daging itu jadi buat pasta, buduke rendang. Nah hari ini sekalian, hari ini sudah mulai sekalian. Hari ini produk HI ini memang belum semua mencakup semuanya, karena kan itu investasi besar. Maka HI itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal Indonesia, UMKM Indonesia untuk apa? Untuk memproduksi barang-barang yang namanya dimasukkan ke hni.id. Jadi bagi sekalian, daripada Anda buka aplikasi e-commerce yang lain, mending buka dulu hni.id. Saya kalau bayar listrik, terus ya, itu nggak ada ya di hni.id ya. BCS apa itu semua biasa di hni.id. Kadang-kadang saya itu misalnya lihat, saya mau cari tongsis, ada nggak di hni.id? Tidak ada. Bahkan hari ini ada pisang, ada sabun cuci piring, macam-macam di hni semua ada. Menarik bahasa saya. Ada bumbu yusang, ada baju saya ini saya pakai nih, Nakuma Nakabi, ini dari hni.id. Dibeli pakai Honeycash bisa dan dapat poin. Itu senang ya saya itu. Beli belanja semua dapat poin. Jadi udah mengurangi ke mall sekarang. Belanja di hni.id gitu. Nah, itu yang menarik saya lihat hadis sedang dibikin, dirancang luar biasa. Dan kita sebagai agennya nanti akan menikmati luar biasa di perkembangan ini Mas kalian. Jangan sampai nanti anak kita makan sosis, itu ternyata sosis dari babi. Bahkan di HI belum ada sosis, ada. Gimana ceknya? Di HI.id coba cek dulu lah. Di situ banyak, ada mie sehat, ada bakso dan sebagainya. Nah, itu Bapak sekalian, bahwa hari ini bisnis yang cocok buat kita. Bisnis yang sangat cocok buat kita, bisnis yang sangat menarik buat kita, bisnis yang luar biasa. Dan saya tekuni hari ini, semenjak 8 tahun yang lalu, saya tekuni dan alhamdulillah menunjukkan hasil yang luar biasa. Memberikan saya banyak hal, memberikan keluarga saya banyak hal. Yang paling menarik adalah karena HI itu menawarkan peluang 5S. Seperti doa kita, Allahumma inna selamatan fiddin, yang kelingking, selamat. Kenapa banyak orang konsep selamat itu diibaratkan dari kelingking? Karena orang itu kadang-kadang meremehkan yang kecil-kecil. Kalau makan di restoran biasanya pertama ditanya apa? Restorannya enak gak nih? Gitu. Makan di situ enak gak? Baru kedua, bersih gak restorannya? Baru ketiga, halal apa enggak? Harusnya halal di depan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin, selamat dunia. Karena kita gak mau sekalian, ketika kita hari ini sholat, kita hari ini ibadah, gak terima gara-gara terhalang oleh produk haram yang dikonsumsi kita secara tidak sengaja. Makanya saya kalau beli sesuatu hari ini lebih selektif. Pokoknya kalau ada logo ini saya ambil, gitu. Saya beli meskipun meskipun itu kalau bahasa orang bilang mahal gitu. Ya minta obat yang enak. Pasti anak saya itu mengambil Dipsqua. Itu pernah satu kali Dipsqua itu diambil sama anak, ponakan sebagainya itu dikemus satu orang makan 10. Saya bilang waduh gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi anaknya sehat sekalian. Allahumma inna selamat fiddin. Konsep 5S-nya adalah selamat. Selamat sekalian. Selamat dari apa? Selamat dari barang-barang haram. Yang kedua, jari manis. Jari manis ini sekalian. Kenapa uang Vietnam jasad sehat itu diibaratkan dengan jari manis? Karena semua yang enak-enak itu hanya bisa dimakan orang yang sehat. Jangan sampai sekalian hari ini Anda waktu muda makan enaknya ditahan gara-gara banyak cicilan. Ya, jalan-jalan yuk, ini hari Ahad nih. Udah, ingat, ini cicilan belum kebayar gitu kan. Jangan neko-neko dulu lah, ngirit, apalagi zaman sekarang. Begitu nanti sudah tua, duitnya udah banyak, mau makan enak gak boleh. Lagi kondangan, lihat rendang, mau nyendok, dicabik sama istrinya. Ingat ya, kolesterol. Nah, gitu. Lagi mau makan emping,
Karena anak kemping itu, ingat ya, itu asam uratnya itu asam urat. Lagi mau bikin teh manis, diabetes. Lagi mau makan sate, jantungnya ingat jantung udah tinggi. Iya, makannya kentang, makan luar biasa saya lihat. Makanya hari ini kenapa saya semangat banget ngajak semua orang untuk hijrah bersama HNI, karena jangan sampai nanti waktu muda kita korbankan kesehatan untuk nyari uang. Nanti waktu tua itu mengorbankan kesehatan untuk nyari uang. Dan banyak beberapa teman-teman saya yang selettingan dengan saya, seusia dengan saya, udah kena stroke, usia 40 tahun kena stroke. Enggak. Saya ini ece begini, saya nanya ke istri lah. Ini sering ini ada istri saya di depan. Begini. Awal-awal, Mah, kalau ayah meninggal duluan, nanti mama nikah lagi ya? Ya enggak lah, seumur hidup. Mama Itu ada pakai itu. Nah, Background apa? Iya, saya mikir. Nah, kalau saya meninggal duluan, karena waktu itu teman-teman saya banyak Telegram meninggal nih. duluan, Bos. Telegram siapa Bayangkan, ini? kerja itu masuk jam 12 malam, berangkat dari rumah jam 10, pulang dari kantor itu jam 7 pagi. Adis Family. Oh iya. Ngantuk, lelah, naik motor 2 jam. Ada yang kecelakaan dan sebagainya. Dan saya mikir, teman saya ada satu letting itu meninggal karena kecelakaan. Nah, kalau saya meninggal duluan, lalu anak istri saya siapa yang ngasih makan? Kalau bapak-bapak saya tanya, Pak, kalau istrinya meninggal nikah lagi nggak? Saya tanya itu, Pak. Kalau saya tanya, gitu. Nah, maka saya lihat, saya senangnya di HNI adalah karena konsep dari HNI itu menawarkan yang ketiga. Saya lihat, apa itu yang ketiga? Jari tengah apa dibuatkan dengan smart, karena orang yang berilmu akan ditingkat derajatnya dari orang lain. Jadi saya diberikan edukasi bahwa di HNI itu bisa lihat apa yang kita perjuangkan hari ini itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti ke depannya. Ya, kita berduka ya dengan meninggalnya guru saya, orang tua terbaik yaitu Bapak Jenial, ada Ustadz Sumarno dan sebagainya. Nah, itu artinya Bapak sekalian, ketika nanti saya pun, ya namanya kita meninggal nggak tahu ya, orang tidur meninggal banyak, anak muda meninggal banyak, orang tua juga meninggal banyak. Tapi saya ingin meninggal nanti ketika saya udah, pokoknya nantilah, gitu, jangan sekarang gitu, anak masih kecil kayak gitu. Nah, ketika nanti saya pun harus meninggal duluan, minimal saya meninggalkan sesuatu yang berharga yaitu HNI pada anak saya. Jadi mereka akan mendapatkan apa yang saya perjuangkan hari ini. Sehingga itu yang menarik buat kalian. Saya berjuang hari ini bukan hanya untuk saya dan untuk saya sendiri hari ini, tapi untuk saya dan keluarga saya sampai 7 keturunan. Dan terbukti buat sekalian hari ini mereka yang seperti almarhumah Ibu Eda Pohan itu ketika waktu itu cerita Pak Amir nggak salah ya, begitu dikubur anaknya datang, yang paling gede itu datang, masih kecil waktu itu, datang Pak Amir, wah izinkan saya menggantikan ibu saya karena Bu Eda Pohan ini tulang punggung buat keluarga. Dan luar biasa sekalian, semua hak Bu Eda Pohan langsung diwaris ke suaminya. Jadi sekalian hari ini kenapa saya semangat bisnis ini, karena saya bisnis ini bukan sehari 2 hari, bisnisnya long term. Bahkan kartu ID kita itu bisa berlangsung sampai 7 keturunan selama perusahaan masih ada. Dan kita selalu berdoa pada Allah semoga hal itu tetap eksis. Hal itu tetap eksis, terus meningkat dan manfaat yang lebih besar pada agen-agen yang luar biasa ya. Nah, bapak sekalian, itulah kenapa bapak sekalian sebenarnya lah ini smart. Yang keempat adalah buah barakah rezeki yang berkah. Apa itu? Sejahtera. Waktu pas awal-awal saya mulai hari ini, lalu ketemu dengan Pak Fili. Waktu itu Pak Fili ngasih home sharing waktu itu. Dia bilang begini, leader HNI yang tidak mau bonusnya gede itu leader paling egois. Saya mikir, kok pada egois Pak? Iya, kenapa? Karena seorang leader HNI, seandainya agen HNI pengen punya bonus yang besar di HNI itu tidak bisa sendirian, pasti ya bareng-bareng. Semakin besar bonus Anda, maka mitra kita juga besar bonusnya.
Tapi kalau kita membiarkan bonus kita kecil, otomatis bonus kita juga kecil. Kita kenapa Bapak sekalian? Kita punya mindset bahwa kita tuh mikirin bonus atau mikirin prestasi mitra kita, otomatis mitra kita otomatis prestasi kita akan meningkat sendiri. Itu kenapa Bapak sekalian, sejahtera ini penting, sejahtera. Jadi banyak kalau orang bilang, apa sih kerjanya Pak di HNI? Oh, kerja saya jalan-jalan Pak sama cita-cita aja. Oh, maksudnya gimana? Ya saya jalan ke rumah adik saya cerita HNI kepada adik saya, istrinya, orang tuanya dan sebagainya. Ya kalau saya bertahu pasti kasih makan lah gitu. Jadi hemat, enak, punya teman banyak. Nah ini kan keren, bisa tahu mana-mana, bisa main ke Garut, bisa main ke Cibinong, bisa main ke Bengkulu, bisa main ke Makassar dan sebagainya. Nah, itu kenapa sejahtera sekalian. Namun yang unik adalah yang kelima, yaitu saudara. Kenapa dia jempol sekalian? Ibu jari, ibunya para jari yaitu jempol. Apa itu saudara? Karena kita nggak mau selama sendirian. Nggak asik Bu, nggak asik Pak kalau kita itu masuk surga sendirian. Sepi. Kita itu nanti itu bisa berkunjung. Misalnya saya berkunjung ke Pak Rahmat Sandi, surga level berapa gitu kan, berkunjung ke Pak Juari, Bu Tanti Julianti, berkunjung ke Budian Anggreni, berkunjung ke Bu Muryani, berkunjung ke siapapun, Dr. Fajr dan sebagainya, berkunjung gitu. Jadi kan jangan pengen sama sendirian itu. Wah saya pengen masuk sendirian Pak, emang bisa? Ada banyak kan sekalian yang menarik itu adalah ketika oh saya nggak mau ngajak orang apa Bu? Ya, saya mau masuk sendirian, nggak bisa. Ini penting ya, di Bekasi dulu ada, itu kisah nyata. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus kenapa kita harus dakwah. Jadi ini jangan sampai kita kejadian ya. Ada anak SD diperkosa sama anak tetangganya. Maka kita nggak bisa, anak kita harus baik, tapi kita juga harus ngajak orang lain juga baik. Karena kadang-kadang kan anak kita itu keluar kumpul sama anak lain, pulang udah pakai bahasa baru. Itu kenapa kita bersaudara, ngajak selamat saudaranya. Adiknya diajak selamat. Tapi mengajak kebaikan nggak mudah. Tapi kalau semua itu mudah, nggak keren bahasanya. Gimana Pak? Bapak sukses di HNI? Oh gampang, saya remaja sukses. Ya nggak seru. Ngajak sehat saudaranya, jangan sampai kita sehat sendirian. Ngajak cepat, bikin pinter saudaranya, nggak minterin, tapi bikin pinter. Terus sejahtera bareng-bareng. Itu kenapa saudara 5S, 05S. Dan itu yang kemudian membuat saya semangat di HNI, dan saya rasa Anda juga pasti semangat. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi